Selamat malam, salam sejahtera, jemaat-jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah melewati hari ini dan malam hari ini kita akan kembali menjumpai Tuhan melalui perenungan firman Tuhan. Oleh karena itu saya mengajak seluruh keluarga-keluarga, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca firman. Namun sebelumnya saya mengajak kita juga untuk mohon bimbingan Roh Kudus melalui doa. Kita berdoa. Kami menghampiri Tuhan pada malam hari ini, Tuhan yang sudah memimpin dan memberkati setiap keluarga lepas keluarga sepanjang aktivitas hidup hari ini. Kami ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mohon kepada Tuhan malam hari ini, supaya kami boleh mengerti apa yang akan kami baca dan renungkan. Dan ini merupakan berkat rohani yang bisa menguatkan kami untuk bisa menjalani hari-hari kami ke depan nanti. Ya Tuhan, berfirmanlah bagi setiap keluarga pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dalam ibadah keluarga malam hari ini terambil dari kitab Yehezkiel pasal 37 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-28. Kitab Yehezkiel pasal 37 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-28. Mari kita simak bacaan firman Tuhan malam hari ini yang berbunyi, "Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku, dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka, maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya. Dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka. Dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, menguduskan Israel. Pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya." Demikian firman Tuhan yang baru kita baca. Yang berbahagia adalah orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan serta melakukan firman Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan, kalau kita membicarakan tentang pemulihan fisik, tentu saja ada berbagai macam pemulihan fisik. Mulai dari kesehatan badan, terus sampai berlanjut kehidupan ekonomi yang baik, bahkan terus berlanjut relasi sosial yang baik dengan orang lain. Itu adalah bentuk-bentuk pemulihan fisik yang bisa beragam memang.
Dan kita bisa menyebutkan banyak hal lagi terkait dengan pemulihan fisik. Tetapi ternyata pemulihan fisik itu harus dibarengi dengan pemulihan yang lain. Sehingga pada akhirnya pemulihan atau restorasi yang disebut dalam perenungan firman Tuhan kemarin minggu itu akan menjadi sempurna. Kira-kira pemulihan dalam bentuk apa lagi yang dibutuhkan oleh setiap orang? Selain daripada yang sudah bisa kita sebutkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita membaca bagian dari firman Tuhan, masih seputar tulisan yang disampaikan melalui kitab Yehezkiel. Tentang pemulihan yang dilakukan Allah bagi bangsa Israel, yang melalui penglihatan diterima oleh Yehezkiel, kemudian disampaikan kepada bangsa Israel. Pemulihan fisik jelas terjadi dan disimbolkan dengan tulang-tulang kering yang kemudian disatukan kembali. Tetapi ternyata itu semua belum sempurna. Karena apalah artinya jika hanya tulang-tulang yang disatukan tanpa ada tenaga atau yang mendorong kehidupan bagi tulang-tulang yang disatukan itu. Pada malam hari ini, keluarga-keluarga kita semua diperhadapkan dengan bacaan firman Tuhan terkait penyempurnaan dari pemulihan yang dikerjakan Allah kepada bangsa Israel. Yang menjadi fokus dari bagian ayat 24 sampai dengan 28, bacaan kita pada malam hari ini, bagian pertama adalah, siapakah yang akan memimpin bangsa Israel pra ataupun pasca pembuangan? Itu yang sedang dipikirkan dan dibicarakan dalam perenungan firman Tuhan malam hari ini. Kemudian kita akan melihat sempurnanya pemulihan itu ketika pemulihan spiritual dilakukan Allah kepada bangsa Israel. Inilah yang menjadi bagian bacaan kita pada malam hari ini. Kalau membicarakan tentang siapa yang akan memimpin bangsa Israel, kita melihat bahwa dalam tulisan Yehezkiel pada malam hari ini, di ayatnya yang ke-24, setelah pemulihan fisik berlangsung baik dalam penglihatan Yehezkiel untuk bangsa Israel, pada akhirnya Allah akan memberikan kepada mereka yang pertama, mereka akan diberikan satu raja. Dan disampaikan di ayatnya yang ke-24, siapa raja yang akan memimpin pra ataupun pasca pemulihan setelah pembuangan. Disebutkan maka hambaku Daud akan menjadi rajanya. Apakah ini berarti Daud akan dibangkitkan dari kematian? Ketika Daud disebut menjadi rajanya, dan juga dalam proses pemulihan itu Allah mengatakan bahwa mereka juga akan memiliki satu gembala, kita bisa memaknai beberapa hal. Yang pertama, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud di sini adalah role model bahwa dalam kepemimpinan di tengah-tengah umat Israel, raja yang dianggap ideal adalah Raja Daud sepanjang perjalanan kehidupan bangsa Israel. Oleh karena itu Allah menginginkan bahwa ada sosok seperti Daud yang akan hadir untuk menjadi Raja Israel selama-lamanya. Menjadi gembala bagi Israel yang akan menuntun bangsa Israel. Tetapi yang kedua, ketika Daud disebutkan dalam bacaan kita sebagai raja dan gembala, berarti juga di sana ada hal yang perlu kita lihat
yaitu masih dalam proses pemulihan fisik. Masih dalam proses pemulihan fisik. Belum berakhir pemulihan fisik yang dilakukan Allah kepada bangsa Israel. Dan yang terakhir adalah ketika Daud disebut sebagai raja, sebagai gembala, bahkan disebut sebagai bahwa bangsa Israel akan menurut ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan Allah. Di sini kita melihat bahwa ada satu harapan mesianis yang sudah dimunculkan dalam tulisan dan penglihatan Yeskiel. Pengharapan mesianis bahwa pada akhirnya pemimpin kekal bangsa Israel itu adalah Yesus Kristus. Itu yang bisa kita lihat dan kita dapatkan. Jadi kalau kita membaca ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-25, itu masih terkait pemulihan fisik yang dilakukan bagi bangsa Israel. Yang Allah akan lakukan, yang Allah akan kerjakan bagi bangsa Israel. Kemudian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sempurnanya pemulihan itu terjadi mulai di ayatnya yang ke-26 sampai di ayatnya yang ke-28. Yaitu pemulihan dalam bentuk spiritual. Di mana dikatakan dalam bacaan kita di ayat 26 akhir, aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tersimpul bahwa dalam penglihatan Yeskiel, pemulihan sempurna yang akan dialami oleh bangsa Israel ketika mereka akan menghadirkan Tuhan dalam sepanjang kehidupan bangsa Israel. Lewat kehadiran tempat kudusnya, mereka akan terus berelasi dengan Allah yang menolong mereka di masa pra ataupun pasca pembuangan. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Itulah yang dikatakan di ayat 27, yang merupakan bagian dari penyempurnaan pemulihan Allah di bidang spiritual bagi bangsa Israel. Dan di akhir bacaan kita tersebut, maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, menguduskan Israel. Inilah penyempurnaan pemulihan yang akan dikerjakan Allah dan sudah dikatakan melalui tulisan Yeskiel. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka genaplah pemulihan, baik itu fisik maupun spiritual. Semua akan dikerjakan bagi bangsa Israel. Dan malam hari ini, ketika kita bersama merenungkan firman Tuhan dari ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Jemaat Tuhan, kita hari ini sedang terus mengalami pemulihan fisik. Dari segala sudut pandang yang bisa kita sampaikan, kita harus merasakan betul bahwa pemulihan fisik itu memang dikerjakan Tuhan dalam kehidupan jemaat Tuhan. Walaupun ini belum sempurna. Namun kemudian malam hari ini juga kita memikirkan bahwa Allah juga sedang melakukan pemulihan spiritual bagi kehidupan jemaat Tuhan. Dan hal itu bisa dibuktikan melalui pelayanan yang dilakukan oleh gereja-gereja, bahwa setiap jemaat Tuhan
harus terus mengalami pemberitaan firman Tuhan, harus terus mendengarkan dan mengikuti pemberitaan-pemberitaan firman Tuhan. Karena disitulah pemulihan fisik dan pemulihan spiritual akan menjadi sempurna bagi setiap orang yang terus mengusahakannya. Dan tentu saja Allah mengerjakannya dalam kehidupan orang percaya. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama malam hari ini kita melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang selalu sempurna melakukan segala sesuatu untuk kehidupan orang percaya. Inilah firman Tuhan yang bisa kita dengarkan dan kita renungkan pada malam hari ini. Tuhan memberkati setiap kita yang merasai pemulihan dari Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, saat ini saya mengajak kita sekalian untuk menyatukan hati dan pikiran kita berdoa kepada Tuhan. Mari bersatu dalam doa. Kami kembali menghampiri Tuhan di dalam doa, seraya terus mengucap syukur bahwa kami sedang terus merasai pemulihan dari Tuhan, baik itu fisik maupun spiritual kami. Semua pemulihan itu harus seimbang kami alami, dan itu terus dikerjakan oleh Tuhan. Terima kasih kami punya Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih untuk penjabaran firman Tuhan. Kami boleh membaca bagian kitab Yehezkiel pasal 37 yang mengajarkan kami betapa berkualitasnya percakapan Yehezkiel dengan Tuhan untuk mengetahui dan untuk merancangkan bahkan ikut serta di dalam proses karya Allah bagi bangsa Israel. Kami sangat bersyukur malam hari ini boleh diingatkan oleh Tuhan. Kami tidak hanya selalu boleh memikirkan pemulihan fisik saja, tetapi kami sekarang ini sedang terus belajar untuk melakukan pemulihan yang dikerjakan Tuhan, yaitu pemulihan spiritual. Kami harus bergantung kepada Tuhan. Kami harus terus berelasi baik dengan Tuhan. Bahkan kami harus terus menempatkan Tuhan sebagai prioritas hidup kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan bersama dengan keluarga kami masing-masing. Dan malam hari ini kami ingin terus ya Tuhan berdoa kepadamu dan memohon pengampunan atas segala kesalahan yang kami perbuat, baik dengan sengaja ataupun yang tidak dengan sengaja kami lakukan, yang menyakiti hati sesama kami, terlebih menyakiti hati Tuhan. Pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami boleh benar-benar mengalami perubahan kehidupan kami hari lepas hari untuk menjadi manusia yang lebih baik. Terima kasih Bapa. Kami akan berdoa malam hari ini untuk setiap keluarga, warga gereja Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, dengan kondisi apapun yang kami alami saat ini, kami mohon kepada Tuhan, dampingilah setiap keluarga-keluarga, warga jemaat Tuhan. Dampingi mereka yang saat ini mengalami kelemahan fisik dan sedang terus merasai pemulihan fisik dari Tuhan. Tuhan, hadirlah dalam kehidupan mereka. Tuhan, hadirlah juga dalam kehidupan jemaat Tuhan yang saat ini sedang melakukan proses pemulihan untuk hidup secara baik dari sisi ekonomi ataupun dalam kehidupan kami berelasi dengan orang lain. Malam hari ini kami percaya Tuhan selalu akan memberkati kehidupan jemaat-jemaat Tuhan. Kami juga mau menyerahkan kepada Tuhan untuk pelayanan yang dilakukan oleh gereja Tuhan. Tuhan selalu akan memberkati setiap gerejamu yang akan terus melakukan pemberitaan firman Tuhan sebagai bagian dari penyempurnaan pemulihan dari Tuhan
melalui perenungan-perenungan firman Tuhan, secara spiritualitas kami boleh kembali mengembangkan diri kami, memahami tentang Tuhan kami yang luar biasa. Terima kasih Bapa dalam surga. Inilah hal-hal yang perlu kami sampaikan malam hari ini terkait dengan penderitaan setiap manusia. Tuhan akan menolong mereka semua. Inilah doa kami kepada Tuhan malam hari ini. Dan malam hari ini kami akan bersama-sama beristirahat di tempat kami masing-masing. Jagai kami Tuhan. Lindungi kami, berikan kebahagiaan bagi setiap rumah tangga untuk besok menjemput harapan bahwa kami bisa kembali hidup, berkarya, beraktivitas untuk kemuliaan nama Tuhan. Seluruh doa kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari memuji Tuhan dari Gita Bakti 269. Oh betapa senang, bait yang pertama dan yang kedua. Oh betapa senang saat kita sujud dan menyembah Allah atas rahmat pengasihannya di sepanjang jalan hidup yang kelam. Bayang-bayang kematian mencekam, namun dari jauh tampaklah cahaya. Diri yang karena asap pencerah. Oh betapa senang saat kita sujud dan menyembah Allah atas rahmat pengasihannya di setiap pergumulan yang berat. Jangan khawatir, Tuhan ada beserta. Tangannya tetap teracunan menolong, memberi keselamatan yang besar. Oh betapa senang saat kita sujud dan menyembah Allah atas rahmat pengasihannya. Mari kita rasai, saudara-saudara, bahwa kita sekarang sedang terus menjalani pemulihan dari Tuhan. Kita akan beristirahat mengakhiri hari ini dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai jemaat Tuhan dari saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya.